Ada tipe perempuan yang nggak banyak bicara soal dirinya, tapi setiap kali orang ketemu dia, kesan itu nempel. Bukan karena dia pamer, bukan karena dia nyari pengakuan, tapi karena dia tahu apa yang dia perjuangin. Ada sesuatu yang jelas dari caranya berpikir, caranya ngomong, caranya ngambil keputusan. Dan tiap pilihannya terasa punya alasan. Dia kelihatan tenang, tapi ada kedalaman di balik diamnya. Bukan tenang karena semua baik-baik aja, tapi karena dia jalanin hidup dengan arah yang dia pilih sendiri. Dan itu kelihatan. Dari cara dia ngelangkah, dari cara dia ngerespon, dari cara dia ngejaga dirinya, tanpa drama. Perempuan kayak gini jarang bikin kegaduhan, tapi keberadaannya kuat. Karena dia nggak hidup buat ngejar validasi. Dia hidup buat ngejar visi. Dan hari ini, kita bakal ngomongin hal yang kelihatannya sepele. Tapi sebenarnya, bisa ngebentuk cara kita milih jalan hidup. Punya visi, atau cuma sibuk biar ngerasa hidup. Soalnya gini, nggak semua kesibukan itu berarti kamu lagi bergerak ke depan. Dan nggak semua gerak itu ada arahnya. Banyak perempuan hari ini yang capek, bukan karena kurang usaha, tapi karena terus muter di tempat yang sama. Kita sering banget dibesarkan dengan dorongan buat jadi sibuk, harus produktif, harus ngelakuin sesuatu, harus kelihatan punya progres. Tapi, sibuk itu beda sama punya arah. Kamu bisa kerja seharian, tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya kamu kejar. Kamu bisa sibuk seharian, tapi di akhir hari cuma ngerasa capek, bukan puas. Karena tanpa arah, semua itu cuma jadi pelarian. Pelarian dari rasa nggak aman, dari suara hati yang udah lama kita cuekin. Kadang kita pakai kesibukan kayak selimut. Biar nggak kelihatan kita lagi bingung. Biar orang kira kita punya kendali. Padahal, kita justru makin jauh dari diri sendiri. Visi itu bukan cuma soal cita-cita besar. Visi itu soal kejelasan. Hidup ini mau dibawa kemana? Apa yang penting buat aku? Dan kenapa? Dan cewek yang udah nemuin itu, meskipun hidupnya belum sempurna, cara dia jalanin hari-hari bakal kelihatan beda. Nggak reaktif, nggak terburu-buru, dan nggak lagi ngemis validasi. Kamu bisa punya jadwal penuh, tapi tetap ngerasa kayak nggak nyampe kemana-mana. Bayangin kamu bangun pagi, langsung disibukkan dengan urusan rumah tangga, masak, ngurus anak, nyapu, nyuci, atau bersih-bersih kamar. Lalu kamu harus keluar rumah, berhadapan sama pekerjaan yang nggak ada habisnya, entah itu meeting, deadline, atau apapun. Sepulangnya, masih harus nyiapin segala sesuatu buat besok sambil mikirin tumpukan pekerjaan yang belum kelar. Dan kemudian, di waktu libur kamu cuma gunakan untuk jalan-jalan atau refreshing. Apa nggak bosan tuh? Semua terasa kayak muter-muter tanpa henti. Padahal, di dalam hati kamu, ada rasa yang susah diungkapkan. Rasa seperti ada yang hilang. Seperti kamu jalan tapi nggak tahu sebenarnya mau kemana. Seperti lagi nyetir mobil tapi tanpa peta dan tanpa tujuan jelas. Cuman ikut jalan aja karena takut berhenti dan kehilangan sesuatu. Banyak perempuan yang mengalami ini, sibuk dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah ngerasa benar-benar hidup. Sibuk itu memang penting, tapi tanpa arah yang jelas, capeknya cuma numpuk tanpa hasil yang berarti. Aku mau tegaskan dulu, ini bukan berarti kesibukan itu nggak penting. Kesibukan itu wajar dan kadang memang harus ada. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita hanya sibuk tanpa tahu apa yang kita kejar sebenarnya. Kalau kamu cuma sibuk, kamu bisa habis tenaga tapi nggak pernah dapat hasil yang memuaskan buat diri sendiri. Visi hidup itu seperti kompas, bukan cuma bikin kamu sibuk, tapi bikin kamu tahu arah langkahmu. Tanpa visi, kesibukan itu kayak berlari di tempat, capeknya dapat, tapi kamu nggak bergerak maju. Kalau kamu punya visi, kesibukanmu jadi lebih bermakna. Karena tiap langkah ada tujuan yang jelas. Makanya penting banget buat nanya ke diri sendiri. Kemana sih arah yang lagi aku tuju? Karena tanpa arah, kita bisa sibuk seumur hidup. Tapi tetap merasa kosong setiap malamnya. Cewek yang hidup pakai visi, auranya beda. Dia mungkin nggak selalu paling sibuk, tapi setiap langkahnya terasa punya makna. Bukan karena hidupnya udah rapi atau sempurna, tapi karena dia tahu apa yang dia perjuangkan.
Dia nggak gampang panik waktu ada yang ngegas hidupnya. Dia nggak kebakaran jenggot cuma karena ada orang lain yang sukses duluan. Bukan karena dia nggak ambisius, tapi karena dia tahu dia jalan di track yang beda. Bukan buat nunjukin diri, tapi buat hidup selaras sama nilainya sendiri. Dia juga nggak kehabisan energi cuman buat kelihatan baik-baik aja, karena dia udah nggak hidup buat validasi. Dia lebih sibuk milih keputusan yang sesuai arah, bukan sekadar yang kelihatan aman. Dan mungkin dari luar, hidupnya nggak selalu spektakuler, tapi setiap harinya dia tumbuh, pelan-pelan, tapi pasti. Terus bagaimana denganmu? Apakah selama ini kamu hidup karena visi, atau cuma karena rutinitas yang terus berulang? Apakah kamu benar-benar tahu kamu lagi jalan ke arah yang kamu pilih? Atau kamu cuma ikut arus, sambil berharap semua ini ujung-ujungnya bakal make sense sendiri? Kadang kita nggak sadar udah lama banget jalan tanpa tujuan, dan baru kerasa waktu kita capek, tapi nggak tahu capek karena apa. Sebenarnya orang banyak kehilangan visinya bukan mereka bodoh, malas, atau nggak punya mimpi, tapi karena terlalu sering disuruh jadi baik, terlalu sering disuruh nurut, jaga image, dan nggak ngerepotin siapa-siapa. Dari kecil kita diajarin buat nyenengin orang lain duluan. Bikin semua orang nyaman. Bahkan kalau itu artinya kita harus pura-pura kuat. Pura-pura nggak apa-apa, pura-pura setuju. Lama-lama, suara orang lain lebih kenceng dari suara hati sendiri. Karena kebiasaan nyenengin orang, kita jadi lebih dengerin ekspektasi orang daripada tanya ke diri sendiri. Visi itu jadi kabur, dan kita pun sibuk ngejalanin hidup yang bukan milik kita. Kita diajarin jadi cewek yang benar, bukan cewek yang berani nanya, apa yang sebenarnya aku mau? Dan ketika mulai lelah secara emosional, bukannya ditolong untuk refleksi dan membenahi arah, mereka justru sering disuruh sabar dan bersyukur aja. Ya, sabar itu benar, bersyukur juga penting. Tapi sabar yang cuma dipakai buat nutup luka tanpa diobati, itu bukan penyembuhan. Dan bersyukur yang dipakai buat bertahan di hidup yang nggak jujur sama diri sendiri, itu bukan kekuatan, itu pelarian. Dan semua itu bukan salah kita. Karena sistem ini memang dibentuk supaya kita sibuk, tapi nggak sadar. Bekerja keras, tapi nggak pernah benar-benar hidup. Pada intinya, kalau kamu kehilangan arah, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sudah terlalu lama menjalani hidup yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Tapi sekarang, kamu punya pilihan. Mau terus jalan dengan autopilot, atau mulai sadar, dan ambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Visi itu bukan sesuatu yang turun dari langit pas kamu lagi termenung di balkon. Visi lahir waktu kamu mulai jujur sama diri sendiri. Kadang kita pikir, kita harus punya jawaban dulu sebelum berani melangkah. Padahal yang kita butuh itu bukan semua jawaban, tapi keberanian buat nanya ulang. Coba kamu tanya hal-hal ini secara pelan-pelan. Aku sebenarnya pengen hidup kayak gimana? Apa hal yang bikin aku merasa hidupku berarti? Kalau nggak ada tekanan dari siapapun, aku maunya apa? Apa yang aku rela perjuangin walau nggak dikasih tepuk tangan? Dari jawaban yang pelan-pelan itu, akan muncul satu benang merah kecil. Dan benang itu, kalau kamu tarik terus, itulah arah. Kamu nggak harus langsung tahu bentuk akhirnya. Tapi kamu bisa mulai hari ini, dengan satu langkah kecil yang jujur. Bisa sesederhana berani bilang enggak ke sesuatu yang bikin kamu ngerasa palsu. Atau bangun lebih pagi buat ngedengerin suara hatimu. Bukan notifikasi dari orang lain. Hidup dengan visi bukan soal kelihatan besar, tapi soal jadi perempuan yang tahu kenapa dia harus bangun pagi.